Tuhan, ya. Ini adalah minggu yang kedua dan saya berbicara tentang setelah kebangkitan apa selanjutnya? Ya, selanjutnya apa? Saya pikir hal yang mungkin dilakukan orang adalah segera konferensi pers dan cari pengacara terbaik, gugat itu orang-orang yang sudah mengkhianati dan menyalibkannya. Saya kira itu bagus, harus cari pengacara sebaik Hotman Paris Hutapea dan gugat mereka-mereka yang telah dengan sengaja, termasuk saksi-saksi palsu. Itu kalau saya, ya kan. Sekarang dia benar-benar bangkit. Dan dia menyatakan diri benar-benar hidup. Apalagi Pak, saya gugat mereka itu yang dengan sengaja menyalibkan saya. Atau ada semacam celebration, sebuah pesta yang meriah. Dan undang pejabat-pejabat bait Allah. Pilatus kalian diundang. Tapi yang sangat saya tidak bisa habis pikir. Apa yang dilakukan? Cuman fellowship, small group. Grup kecil aja ada fellowship. Dan saya merenungkannya dalam-dalam. Ini sesuatu yang amat sangat penting. Kita pengen apa setelah itu ya? Setelah itu ya kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin kalau saya kemudian membuat undangan di seluruh Galilea, di mana Yesus berputar-putar di situ dan buat pesta besar, pesta kebangkitan. Kan dirayakan bangkit loh saudara ya dari antara orang mati. Tidak pernah ada kejadian kecuali kemarin Lazarus, ya kan? Nah, tapi bukan itu yang terjadi, tetapi justru sebuah kelompok kecil, komunitas kecil. Dan itu saya menyebutnya adalah momen penguatan. Oke ya? Nah. Kita baca ayat ini dulu. Ayatnya panjang, mari kita baca sama-sama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur. Siapa yang tadi pagi belum baca Alkitab? Mari kita baca sama-sama. Dan meminyaki Yesus. Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu yang... Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu itu sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret itu yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Stop sampai di situ aja. Jadi waktu bangkit, malaikat itu menyatakan diri dan bilangin dia akan ketemu kalian di Galilea. Dan saudara tahu bahwa pelayanan Yesus pusatnya di sana, muter-muternya di sana, dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, mujizat-mujizat terjadi juga di sekitar Galilea itu. Ya, di sana Yesus juga memilih murid-muridnya yang pertama. Di sanalah saudara tahu setelah kebangkitan Yesus mengadakan reuni, fellowship, katakan fellowship. Bilang sebelahnya fellowship itu penting sayang. Kita nggak bisa hidup sendiri, ya. Fellowship itu penting sayangku, ya. Yesus sudah berjanji nanti setelah kebangkitan kita ketemuan di sana dan itu hanya Yesus dan 11 murid tanpa Yudas karena Yudas sudah bunuh diri. Nah, dan di dalam catatan kita, saudara lihat referensinya ada di Yohanes pasal 21. Ayat 9 mengatakan bahwa ketika mereka, jadi mereka pergi kan ke Galilea. Nah sampai di sana gabut. Terus mau ngapain ya, mau ngapain terus Petrus ini orangnya memang spontan ya. Dan dia bilang aku mau pergi mancing. Dan semua bilangin ikut, aku ikut. Nah saudara lihat orang yang
Saudara tahu bahwa dia punya kepemimpinan adalah kalau dia melakukan sesuatu orang lain mau ikut. Ya, itu berarti dia seorang yang memimpin. Kalau dia mau melakukan apa, orang lain biasanya ngikut. Nah, Petrus itu seorang pemimpin waktu dia bilang, saya pergi mancing, semua orang ikut. Ya, aku ikut. Dan dalam kisah itu dikatakan sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan ceritanya berlanjut sampai ketika Yesus bertanya kepada mereka waktu menjelang fajar. Yesus tanya, hai anak-anak, apakah kalian ada lauk pauk? Gak ada. Lalu Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Lalu mereka menangkap sangat banyak ikan. Dan waktu mereka menarik perahunya ke darat, mereka melihat Yesus telah menyiapkan barbeque, ikan bakar dan roti. Sangat sederhana. Jadi saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, mereka bertemu di Galilea. Tujuannya adalah bahwa murid-murid ini perlu dibangkitkan kembali imannya. Karena kita tahu bahwa dalam peristiwa setelah Yesus mati, mereka itu takut. Mereka sering berkumpul dan pintu jendela dikunci semua. Takut sama orang Yahudi, sangat takut. Dan saudara, saya pernah ada kejadian orang mau menikah, sudah siapkan semua makanan, sudah semua dipesan-pesan, undangan sudah tersebar. Pada hari pernikahan, prianya itu nggak datang. Benar, itu benar-benar terjadi. Saudara bayangkan ya, kan kayak di prank gitu ya. Kan kayak seperti saudara tahu lah, terus makanan-makanan ini kemana? Terus kerugian yang ditimbulkan itu siapa yang akan tanggung jawab? Itu benar kejadian. Dan pria itu sekarang sudah meninggal dunia. Itu benar-benar terjadi. Itu artinya sang wanita ini harus seperti dibanting dari langit, jatuh di bawah, dan dia terpuruk, sudah putus pacarnya, gagal menikah, uangnya hilang ya. Kita kalau di Jawa kalau menikah biasanya yang merayakan adalah yang di rumah perempuan ya. Oke ya, biasanya itu perayaannya, nanti setelah itu baru boyongan ya. Jadi yang pertama itu di keluarga perempuan. Nah, begitu ceritanya. Nah, saudara, ada gambaran bahwa ketika Yesus mati semua pengharapan mereka. Mungkin Petrus bilang, tiwas tak jual jalannya. Terlanjur jalannya dijual, terlanjur menaruh harapan, terlanjur punya ekspektasi yang besar. Sampai dua di antara mereka mengatakan, Yesus kalau engkau datang sebagai raja, satu di kiri satu di kanan ya. Jadi ekspektasi mereka itu sudah sampai di langit. Lalu Yesus mati tiba-tiba brus, hancur lebur semua. Jadi kebangkitan, setelah kebangkitan, what next? Apa yang terjadi selanjutnya bukan sesuatu yang luar biasa, bukan pesta, bukan acara gugat-menggugat, tetapi sebuah small group, sebuah komunitas fellowship untuk membangkitkan kembali pengharapan mereka. Nah, dengan cara itu Yesus ingin meyakinkan mereka bahwa harapan mereka itu tidak sia-sia. Bahwa ia masih bertanggung jawab atas janji-janjinya. Minggu lalu saya mengatakan, kalau engkau cukup kuat berpegangan pada janji Tuhan, however, satu hari Tuhan akan berdiri dan membela engkau. Artinya bahwa murid-murid ini perlu bertemu dengan Yesus yang bangkit dari maut. Artinya bahwa mereka membutuhkan iman, mereka membutuhkan tempat berpijak yang kuat. Sebab Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Sebab jika Kristus tidak dibangkitkan dari maut, sia-sialah kepercayaanmu. Jadi mereka membutuhkan dasar bagi iman mereka, keyakinan mereka. Dan itu juga berarti bahwa segala sesuatu yang sudah mati dalam hidup mereka dan hidup kita juga harus dibawa kepada Yesus yang bangkit, yang telah berfirman dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Jadi saudara-saudara, kita membutuhkan fellowship dengan Yesus dan fellowship satu dengan yang lain. Amin. Sudah kebangkitan, Yesus memanggil orang-orang percaya, murid-muridnya untuk berada dalam satu komunitas fellowship. Sebab saat saudara berjumpa satu dengan yang lain dan membicarakan Yesus, Yesus juga hadir di situ dan kita menemukan fellowship dengan Yesus bersama-sama. Amin. Saudara harus sering-sering berfellowship dengan Yesus supaya saudara sehat, supaya saudara bahagia. Amin ya. Supaya saudara tidak stres. Minggu lalu saya mengatakan, saudara dan saya setuju bahwa Tuhan punya yang terbaik. Jadi tidak penting proposal saudara dan saya. Kalau sesuatu terjadi tidak seperti yang saudara dan saya harapkan, saudara jangan marah dan berperang dengan Tuhan. Karena Tuhan memberi selalu yang terbaik. Kalau belum terjadi berarti belum yang terbaik. Everything will be alright in the end. If it's not alright, it's not the end. Say yes. Semua akan baik finally pada akhirnya. Kalau belum baik, belum selesai. Tuhan selalu punya yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang percaya. Jadi saudara catat ayat itu. Saudara tahu pada awal gereja mula-mula, abad mula-mula, gereja Tuhan itu bertumbuh melalui dua cara: berkumpul di bait Allah dan berkumpul dari rumah ke rumah atau small group atau komsel atau kelompok keluarga Allah. Karena ketika mereka berkumpul bersama-sama, mereka mengekspresikan kesaksian mereka. Amin. Dan orang liatin mereka tuh senang liatnya. Senang lihatnya karena mereka saling mengimpartasi satu dengan yang lain. Karena mereka saling menularkan hal-hal baik di antara mereka. Amin ya. Karena hari ini mereka berkumpul di rumah ini lalu mereka memecahkan roti. Lalu besok orang bilang besok di rumah saya. Lalu mereka memecahkan roti. Besok lagi di rumah. Jadi saudara ya, memang pepatah Jawa mengatakan mangan ramangan angger ngumpul. Tapi saya lebih enak mangan-mangan ngumpul atau ngumpul mangan-mangan ya. Itu sangat alkitabiah ya. Banyak hal bisa terjadi saat kita kumpul dan makan-makan. Setuju? Ya makan snack, ya ceriping, ya apa, tapi banyak hal bisa terjadi hanya dengan kumpul-kumpul dan ngobrol-ngobrol. Saudara lihat tiap hari mereka mengalami pertambahan. Saya yakin ya, saudara tahu bahwa networking, hubungan itu adalah aset berharga. Saudara, kalau saudara hidup sendiri, sayang sekali. Saudara tidak mau bergabung dalam kelompok sel, bilang kasihan deh lo. Saudara butuh satu dengan yang lain. Gereja tidak mengetahui keadaan saudara kecuali ketika saudara ada dalam small group. Amin. Amin. Jadi harus ada dalam komunitas sel. Saudara sakit, saudara kekurangan, saudara bersedih hati. Saudara bilang, oh gereja enggak memperhatikan saya. Lah gimana cara memperhatikanmu? Ketika engkau ada di dalam komunitas sel, ada mata-mata yang bisa memperhatikan. Oh dia sedang ada kesulitan. Oh dia sedang sakit. Oh dia sedang ada masalah. Do you understand? Amen. Jadi mulai hari Senin besok itu semua yang belum komsel wajib bergabung komsel. Amin. Ya, karena saat kita fellowship satu dengan yang lain,
Yesus hadir dan fellowship dengan kita. Dan tidak heran ketika kita bertambah, tambah sehat, tambah happy, tambah teman, tambah kenyang, tambah apa-apa. Are you sure? Yakin? Amin? Benar. Banyak hal bisa terjadi ketika kita kumpul-kumpul ya. Jadi ada dua jenis ibadah di gereja mula-mula dan juga di sini, yaitu ibadah di gereja dan komunitas di kelompok sel. Amin. Yang sudah siap bergabung kelompok sel, lambaikan tangan saudara. Yang merasa ingin hidup sendiri saja, ya terserah saudara. Tapi kalau susah, ditanggung penumpang ya. Tapi kalau saudara hidup dalam komunitas, kita bisa ikut nanggung bersama ya. Bisa ikut mendoakan, bisa ikut memberi dorongan, memberikan nasihat ya, harus. Yang kedua, apa yang terjadi setelah kebangkitan ya. Poin yang kedua di sana adalah hidup tanpa Yesus itu sebetulnya sia-sia. Ya, kita belajar. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat 11 orang lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi apa yang Tuhan Yesus sedang ajarkan pasca kebangkitannya. Ini pelajaran-pelajaran yang sangat basically, yang sangat simpel tetapi yang sangat mendasar. Katakan sangat mendasar. Kalau sangat mendasar berarti penting ya. Oke ya, percayalah. Kau tidak bisa hidup sendiri. Harus berkumpul satu dengan yang lain. Harus berkawan. Harus ada komunitas. Harus bergabung di komunitas sel. Jangan hidup sendiri. Saya sudah buktikan berpuluh-puluh tahun. Kalau ada orang meninggal dan kita umumkan si A meninggal. Kalau nggak dikenal, nggak ada yang datang. Siapa ya? Yang nggak dilayat. Tapi walaupun seorang itu seorang sederhana, seorang miskin, seorang kekurangan. Tapi dia adalah orang yang kerap hadir di dalam komunitas. Gak disuruh. Kemarin Pak Sri meninggal dunia. Turut berduka cita kita semua. Ya, Pak Sri pernah bekerja di gereja. Siapa Pak Sri? Pak Sri tidak dikenal. Pak Sri orang yang sangat sederhana. Dan keluarganya. Tapi saya kaget waktu pemakaman begitu banyak jemaat Filipi yang hadir. Banyak sekali. Padahal meninggal di hari itu, dikuburkan di hari itu. Jadi orang tidak ada space, waktu untuk bisa prepare buat datang. Ya, tapi begitu banyak. Nah, saudara lihatin itu ya. Bilang sebelahnya lagi, kamu jangan hidup sendiri. Ayo komsel. Tidak dapat apa-apa. Persekutuan dengan Yesus Kristus menghasilkan kehidupan yang terpelihara secara supranatural. Dengan kata lain, Yesus itu di dalam gambaran ini ya, di dalam gambaran ini kita menerima sebuah kebenaran adalah bahwa Yesus itu memang benar-benar adalah Bapa yang adalah provider. Katakan provider. Lebih keras, provider. Jadi sudah tanya ada lauk pauk enggak ada. Tebarkan di kanan, sudah dapat. Tapi saudara tahu mereka sangat capek, bukan? Lalu mereka menarik jalannya, banyak ikan sampai jala hampir-hampir sobek. Tapi apa artinya ikan yang banyak ini? Bahwa kebutuhan mereka saat itu adalah lapar, guys. Mereka lapar, mereka lelah. Lalu mereka menarik perahunya dan di atas ada api arang dan Yesus menyediakan roti dan membakar ikan. Tidakkah dia Bapa yang baik? Amin. Orang tua yang baik itu mengenal kebutuhan anak-anaknya. Butuhnya mungkin tidak selalu uang, sayang. Tapi rasa aman, rasa caring. Ada seseorang yang ngerti engkau. Yang ngerti. Do you understand? Tidak semua tentang uang. Tapi seseorang yang mau mendengar engkau. Seseorang yang mau meluangkan waktu untuk berbicara dan mendengar engkau. Waktu itu mahal, saudara.
Saudara, kebutuhan itu tidak selalu uang materi. Tapi seseorang mungkin butuh didengarkan. Seseorang mungkin membutuhkan a little hug. Sedikit pelukan. Seseorang mungkin membutuhkan seseorang yang mengerti tanpa menghakimi keadaannya. Amin ya. Bahwa benar mungkin dia salah. Tapi tidak ngejudge dia. Cukup mendengar saja.